Perkenalkan, nama kakak Natalia Yusufada. Kakak berasal dari Batam dan kakak merupakan mahasiswa jurusan kimia di ISA. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan tes dari muatan konsep asam basa dan juga keterangan fikir kreatif. Nah, nanti kakak akan memberikan soal atau membagikan soal dalam jawabannya terlebih dahulu. Bisa dipahami? Siap. Ketua kelasnya yang ini kamu berapa ini kamu sini ya? Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi asam basa. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk materi asam basa ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, kalian atau peserta didik diminta untuk dapat menyebutkan contoh larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mampu menjelaskan sifat senyawa asam basa berdasarkan teori asam basa. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk mampu menganalisis pengaruh konsentrasi ion hidrogen dalam larutan asam basa dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menentukan derajat keasaman atau pH larutan. Dan yang kelima yaitu melakukan percobaan, merancang dan melakukan percobaan untuk memprediksi pH larutan asam basa berdasarkan indikator asam basa. Nah, untuk yang KPD yang sudah kakak berikan, mungkin sekarang kalian isi dulu nama anggota kelompoknya. Sudah semua diisi di halaman pertama. Adik-adik coba baca untuk identifikasi. Nah, di sini kita sudah terbentuk kelompok. Nah, tadi berdasarkan fenomena sebelumnya, kira-kira apa sih informasi atau fakta yang kalian temukan yang bisa kalian tuliskan di lembar selanjutnya? Coba lihat. Ini dia di tabel mengamati. Asam lambung, kira-kira apa informasi dan faktanya yang kalian temukan? Untuk punya seperti ini. Jadi pada permasalahan tersebut, untuk mendapatkan informasi, coba hubungkan dengan penyebab utama asam lambung, kemudian mekanisme dan senyawa asam lambung, peran dan senyawa antasida. Di sini kalian boleh searching di internet, kira-kira apa sih jadinya penyebab dari utama asam lambung, kemudian mekanisme dan senyawa asam lambung, dan juga peran dan senyawa antasidanya. Sebelumnya jadi tahu antasida itu apa? Nah, sudah. Coba cari dulu itu antasida itu apa, lalu gimana sih perannya? Ayo coba dengar temannya. Asam lambung merupakan cairan yang mengandung asam klorida, HCl, dan enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi mencegah makanan. Dalam satu kalimat aja nih. Itu informasi. Asam lambung merupakan cairan yang mengandung asam klorida, HCl, dan enzim pencernaan. Selamat siang, anak. Gembira hari ini kalian? Nah, tetapi kegembiraan kalian jangan euforian, kalian di sini bertanggung jawab untuk menggunakan lambung. Nah, apakah kalian sudah melihat kata tertib yang Ibu share? Kalau memang sudah, Ibu tidak akan sampaikan lagi. Yang jelas apa yang diinformasikan sebelumnya oleh kakak siswanya, kemudian juga apa yang Ibu sudah sampaikan, itu ada kata tertib penggunaan lab. Tolong gunakan lab ini sebaik-baiknya. Ya, karena kalian sudah semangat sekali, rasanya tidak perlu lagi dengan ice breathing, tepung konsentrasi dan lainnya ya. Karena kalian nanti jam 12.45 sudah harus
mengikuti kegiatan PDR. Nah, untuk itu untuk pembahasan materi selanjutnya, bagaimana materi praktikum hari ini, kalian sudah bisa lihat di depan itu ada judul praktikum, ada praktikum pertama dan praktikum kedua. Yang di depan itu hanya dicantumkan hasil, ya, bagaimana data hasil percobaan karena LKPD-nya sudah ada di masing-masing anak. Nah, untuk itu Ibu berikan semangat saja untuk kalian terus berproses, mudah-mudahan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan 3 praktikum. Nah, praktikum yang pertama yaitu mengidentifikasi asal-usul dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah ada larutan dan di sini sudah tersedia larutannya. Jadi nanti yang pertama kalian mengujinya itu menggunakan kertas lakmus, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kira-kira bagaimana perubahan warnanya yang terjadi pada larutan uji di sini. Nanti kalian tulis bagaimana perubahan warnanya. Begitupun juga dengan tol ungu dan kunyit, karena tol ungu dan kunyit ini merupakan indikator alami. Jadi nanti bagaimana hasil warna perubahan warna dari tol ungu atau tol ungu dan juga kunyit. Kalau kalian ingin tahu, kalian boleh searching juga sekarang perubahan warna tol ungu pada larutan asam dan basa. Dua warna menjadi merah saat tercampur dengan asam dan hijau saat tercampur dengan basa. Jadi kalau ke dalam larutan asam tol ungunya akan berwarna merah, sedangkan di dalam larutan basa itu akan berwarna hijau. Jadi nanti kalian tentukan perubahan warnanya dari ke 6 larutan yang ada di meja. Bisa dipahami? Asia sambung lambung dan antasida. Kita menggunakan larutan HCl 0,01 m dan MgOH 0,01 m. Jadi yang pertama yang kalian lakukan itu kalian harus mengecek dulu pH awalnya berapa pH awal HCl 0,01 dan MgOH 0,01. Setelah kalian cek pH-nya, baru nanti kalian lagi Jadi pH awalnya berapa? Dua. Yakin ini 2? Berapa satu? dua orang dia nanti Ini memutar berarti ketinggian dia ya? Udah muntut udah. Kalian tuh jangan lihat ini aja. Lihat yang warna di bawahnya juga. Ini yang kuningnya kok karena dia di bawahnya. Terus yang oranye lebih mirip yang mana? Kalau yang ini kan warnanya pekat. Kalau ke sini agak pekat. Berarti yang mana? 1 atau 2? 2. Bergaya bergaya. Bergaya? Bu. 1, 2, 3. Sing. Dua kan? Dua. Nah sekarang kamu tulis 2. Nah kamu reaksi. Saja dimasuk berapa tetes? 2 tetes. Hijau. Ini tadi apa? Air deterjen. Air kedua ini air biasa. Hijau, dan yang liquid. Render merah.
Kemudian satu lagi. Ini sudah Oh, yang itu. Nanti setelah nanti langsung duduk aja di tempatnya nanti karena kalau jadi satu kelompok. Ya. Satu aja. Satu aja. Satu-satu katakan. Satu kelompok dua gitu. Deterjen, Aquadress, Jeronic, sudah dilambangkan dengan H2SO4 berupa cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu deterjen memiliki asam sulfat yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi deterjen dan Deterjen itu yang sulfat. Deterjen bersifat apa? Nomor 5. Bagaimana menentukan derajat kesamaan pH barukan asam basa? Dengan menggunakan pH meter, kertas lakmus atau indikator universal yang akan berubah warna sesuai pH barukan. saya memenangkan dijawab oleh Jadi konsentrasi larutan menurun karena ion H+ pada asam dan OH- pada basa. Jadi lebih tersebar dalam volume air yang lebih besar. baik, kita akan membuka sesi pertanyaan untuk satu penanya. Siapa yang mau bertanya? Saya kelompok yang sebagai audiens hari ini. Saya pengacara pidana yang saya. Jadi saya bertanya, bagaimana sih cara kita untuk memastikan suatu bahan itu bersifat asam atau basa? Bagaimana kita bisa menentukan suatu bahan itu bersifat asam dan basa? Kalau secara alami itu kita bisa menggunakan tes dari kunyit atau kolom namanya kemarin. Kalau punya kertas lakmus sama indikator universal bisa juga pakai itu. Kan ada perubahan warnanya itu kan bisa nih, kan ada yang lebih banyak yang kedai warna ini untuk apa aja ya? Ya, saya kembali. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari kelompok kami tutup dengan salam bersatu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kemarin ya. Kenalkan nama saya Putu Alangan Serawan atau 32 sebagai mulia. Kenalkan nama saya Muhammad Edward, 19 sebagai saya Muhammad Berasas, absen 21. Sudah pada di Dana absen 2. Saya mendapatkan dalam putra saya 3. Nah, di sini sebelum lanjut saya akan bacakan data isinya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada hasil pengamatan teks asam lambung, yang kedua ada rumusan masalah dan hipotesis, yang ketiga ada hasil identifikasi asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat ada hasil penentuan konsentrasi dan derajat keasaman pH atau larutan. Yang kelima ada hasil simulasi antasida pada asam lambung. Yang keenam proses menganalisis data dan informasi. Yang ketujuh ada diskusi. Yang ke-8 yang kesimpulan. Jadi hasil pengamatan teks asam lambung akan dibahas oleh Adi. Oke, informasi masalahnya yaitu penyakit asam lambung. Hal yang perlu diketahui asam lambung, pengetahuan yang dari depan yang kemudian dari asam lambung, pada BH dan nyawa yang dapat pada asam lambung. Kedua yaitu yang akan memproduksi asam tidak berpadakan jadi asam lambung.
ketiga hasil penguatan teks asam lambung. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan hipotesis akan dibacakan oleh Bayu. Jadi di sini kami mulai masalah. Yang pertama yaitu apa penyebab asam lambung. Yang kedua, bagaimana mekanisme dari antasida. Yang ketiga, mengapa produksi asam lambung meningkat saat mengonsumsi makanan pedas atau asam. Hipotesisnya, yang pertama ada penyebab dari asam lambung biasanya disebabkan oleh pola makan hidup yang tidak teratur. Sifat yang kedua, sifat yang terdapat dalam antasida dapat meredakan jadi dari asam lambung. Yang ketiga, makanan pedas atau asam dapat merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam. Baik, selanjutnya hasil identifikasi asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas oleh Abi. Untuk apa? Untuk lambung biru, jika dicelupkan ke larutan air saja berubah jadi biru, lalu ke aqueous berubah jadi tetap biru, ke air hidrokloripis berubah menjadi merah dan sudah boleh tetap warnanya tetap biru. Lalu lambung merah, kalau dicelupkan di air tertentu berubah jadi biru, ke aqueous tetap merah, ke air hidrokloripis tetap merah, dan larutan sudah kue berubah jadi biru. Lalu ada volume jika diteskan dengan larutan air deterjen berubah jadi hijau, aqueous tetap semu, air hidrokloripis berubah jadi merah, sudah kue berubah jadi biru. Kalau air kunyit ditetes dengan air deterjen berubah jadi coklat, aqueous kuning agak gelap, air hidrokloripis tetap kuning, dan kalau soda kue jadi oranye. Jadi air deterjen bersifat basa kuat karena pH-nya 9 sampai 12. Justru aqueous netral air hidrokloripis asam kuat karena pH-nya 2 sampai 3. Soda kue basa lemah 9. Ya. Baik, di sini Berubah jadi biru. Lalu ada volume jika diteskan dengan larutan air deterjen berubah jadi hijau, aqueous tetap semu, air hidrokloripis berubah jadi merah, sudah kue berubah jadi biru. Kalau air kunyit ditetes dengan air deterjen berubah jadi coklat, aqueous kuning agak gelap, air hidrokloripis tetap kuning, dan kalau soda kue jadi oranye. Jadi air deterjen bersifat basa kuat karena pH-nya 9 sampai 12. Justru aqueous netral air hidrokloripis asam kuat karena pH-nya 2 sampai 3. Soda kue basa lemah 9. Ya. baik, di sini saya akan membacakan hasil penentuan konsentrasi dan derajat keasaman pH larutan. Jadi larutan uji itu ada HCl yang berkonsentrasi awal itu 1 ya. Oh, HCl ya. HCl itu 1 yang konsentrasi awalnya. Yang kedua ada volume awal ml pada HCl itu ada 10. pH awal HCl itu ada 1 dan konsentrasi akhir ada 0,1. Volume akhirnya ada 100 dan akhir ada 2. Untuk NaOH nya konsentrasi awalnya itu ada 1, volume awalnya 10, pH awal 13, konsentrasi akhirnya ada 0,1, volume akhir 100 dan pH akhir 12. Ini untuk dijelasin kenapa pH akhirnya dijelasin apa Pak? Itu karena kan kemarin itu kan kosong untuk konsentrasi akhirnya. Terus kita dikasih rumus kalau M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Terus M1 nya itu kan sama dengan 1, V1 nya sama dengan 10 ml.
Dimana kan nggak ada nilai tetap. Terus 100 dari volume akhir F2. Terus ini kali ini sama dengan 10, 100 benar luas 10 per 100 kalau 1. Itu dua-duanya 0,1 karena semuanya sama selain pH-nya aja. Baik, ini hasil simulasi angka saja pada asam lambung akan diwajibkan oleh Mang Aryo. HCl 0,1 F, volumenya 5, pH-nya 2. Lakukan uji NG OH2 0,0 F, volumenya 5, pH-nya 8. HCl plus Mg OH2, volumenya HCl 20 ml, Mg OH2 10 ml, pH-nya 5. HCl berperan sebagai asam lambung, dan Mg OH2 berperan sebagai gas. Lalu HCl plus Mg OH2 adalah reaksi peningkalan yang terjadi saat anda sedang bertemu dengan asam lambung. Jadi Di atas 7 sampai 14. Nah ini ya, jadi apa itu derajat keasaman? Jadi derajat keasaman itu adalah ukuran keasaman suatu larutan yang ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Kemudian konsentrasi ion hidrogen ini dinyatakan dalam pH atau kepanjangan pangkat hidrogen. Nah pH ini logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Jadi kalian bisa mencari pH itu dari log H+. Kan tadi kan ada rumus tuh mencari H+. Nah untuk cari pH-nya ini min log dari konsentrasi H+. Nah ini dia tadi skala pH-nya. Di bawah 7 merupakan asam, di atas 7 basa, dan pH sampai dengan 7 itu net. Nah untuk mengukur apa namanya, untuk basa juga menggunakan rumus ini, rumus pOH, yaitu min log OH min. Kalau tadi pH kan min log H+, kalau misalnya pOH min log OH min. Dari semuanya sesuai dengan pada kalau misalnya kita akan melakukan proses atau masak. Nah sebelumnya kan juga sudah memasak ke masak di daring ya untuk belajar tadi. Nah juga sebelumnya kita sudah masih soal aturan hubungan atau masak. Nah kira-kira jadi siap nggak hari ini kita melakukan proses? Sudah siap ya? Sudah belajar kan kemarin? Dan perlu diingat ya, jadi kalau mulai proses ini akan dijadikan nilai semester kalian. Nah jadi yang ada di atas meja alat tulisnya, pertama kalau misalkan memang ada kalkulator ilmiah boleh dikeluarkan, kalau memang tidak ada boleh menggunakan handphone. Untuk nomor jawabannya udah kelihatan di sini. Kalau memang kalian udah ini dia itu mungkin bisa jadi tetap di kalian oleh kalian.